wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khailifa Zakia Azahra. Nomor induk mahasiswa 140141925. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial dan perkembangan moral. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan di Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan 4 poin penting dalam perkembangan sosial dan perkembangan moral. Yang pertama ada perkembangan sosial itu sendiri. Yang kedua ada perkembangan moral. Yang ketiga ada langkah-langkah atau tahap dalam perkembangan sosial dan moral. Dan yang keempat adalah aplikasi teori perkembangan sosial dan moral dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Oke, langsung saja untuk yang poin pertama yaitu perkembangan sosial. Apa itu perkembangan sosial? Menurut Harlock, perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial. Jadi setiap anak itu mempunyai tingkah laku atau sikap dalam berperilaku di masyarakat, di mana di masyarakat itu terdapat norma, aturan, nilai yang mengatur dalam berkehidupan sosial dan bermasyarakat itu sendiri. Maka dari itu setiap anak dan setiap dari diri kita sendiri itu harus mematuhi apa aturan, apa norma yang berlaku sesuai kondisi kebudayaan, kondisi sosial yang ada di masyarakat. Nah, apabila bertingkah laku kita sesuai norma yang ada, bertingkah laku sesuai aturan yang ada, maka kita akan disegani oleh masyarakat itu sendiri, dimana apabila pencapaian dalam hubungan sosial itu baik, maka akan tercapai pula kematangan dalam hubungan sosial. Pembahasan yang kedua adalah perkembangan moral. Moral mengatur segala perbuatan yang dinilai baik untuk dilakukan dan yang dinilai kurang baik untuk ditinggalkan atau dihindari. Nah, menurut Piaget, hakikat moralitas itu sendiri adalah kemampuan untuk menerima dan menaati sistem peraturan. Moral berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk membedakan perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Maka dari itu, moral mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam berperilaku. Pembahasan yang ketiga adalah tahapan perkembangan sosial dan tahapan perkembangan moral. Nah, untuk tahapan perkembangan sosial sendiri itu terbagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama itu pada usia 0,4 atau 0,6 tahun. Pada tahapan ini anak sudah menunjukkan reaksi positif terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya dengan anak tertawa seperti itu. Kemudian tahap yang kedua itu pada usia 2 tahun ke atas. Pada tahap ini anak itu udah menunjukkan rasa bangganya yang diaplikasikan melalui gerakan dan mimik. Kemudian pada tahap yang ketiga itu pada usia 2 tahun ke atas. Pada tahapan ini anak itu udah mempunyai rasa simpati atau setuju dan rasa antipati atau tidak setuju. Kemudian pada tahap yang keempat itu pada usia 2 tahun akhir. Pada tahap ini anak itu udah ada rasa untuk ingin ikut campur yang diaplikasikan melalui gerak dan lakunya. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan moral. Tahapan perkembangan moral terbagi menjadi 4 tahap. Tahapan yang pertama adalah anomi. Anomi adalah ketidakmampuan moral bayi. Kemudian untuk tahapan yang kedua adalah heteronomi. Heteronomi adalah moral yang dipacu oleh aturan-aturan tertentu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah sosionomi. Sosionomi adalah moral yang berkembang di masyarakat itu sendiri, di mana kita untuk menaati aturan-aturan yang ada dalam suatu kelompok. Yang terakhir adalah tahapan otonomi. Otonomi adalah kemampuan untuk mengikuti kata hati. Pembahasan yang keempat adalah pengaplikasian
pengaplikasian teori perkembangan sosial dan teori perkembangan moral itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Adapun aplikasi-aplikasi penerapan yang bisa diterapkan kepada anak, yang pertama adalah dengan menciptakan kegunaan baru dari suatu barang yang ada di sekitar. Misalnya selimut. Selimut dapat digunakan untuk membuat tenda seperti itu. Atau juga bisa dengan kertas. Kertas dapat digunakan untuk membuat kapal, perahu, kemudian pesawat terbang seperti itu. Kemudian pengaplikasian yang kedua itu dengan material-material yang lebih kompleks. Misalnya barang-barang yang bisa untuk dicocokkan atau dihubungkan, misalnya seperti puzzle. Kemudian pengaplikasian yang ketiga itu seperti adanya kesenian untuk mendorong eksplorasi dan kemampuan anak, misalkan dengan menggunakan spidol, menggunakan krayon, menggunakan pensil warna, menggunakan kapur seperti itu. Kemudian ada juga dengan membaca buku bacaan tentang hewan, novel ataupun fabel, legenda dan lain-lain. Dan tentunya hal ini harus didampingi. Ada juga dengan pergi ke perpustakaan untuk membaca buku bersama. Kemudian bisa juga dengan menghabiskan waktu di luar ruangan atau outdoor untuk mengeksplorasi dan belajar langsung dari alam. Kemudian ada juga dengan bermain sesuatu yang memiliki roda atau yang beroda. Ini untuk melatih ketangkasan dari anak itu sendiri. Kemudian bisa juga dengan melakukan jalan-jalan atau mengeksplor suatu tempat untuk melatih kemampuan anak dalam berinteraksi langsung dengan alam. Kemudian untuk belajar dari jalan-jalan tersebut tidak hanya untuk refreshing saja, tetapi anak dapat mempunyai ide-ide baru dalam menciptakan pola pikir untuk berkembang selanjutnya. Sekian dari saya. Demikian ujian tengah semester pada psikologi pendidikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.